Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Putri dengan NIM E112121231035. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Kajian Tenurial kelas B yang diampu oleh Mbak Dwi. Dari yang kita ketahui, konflik tenurial ini selalu saja terjadi secara terus-menerus di berbagai wilayah, khususnya pada hutan yang masih dihuni oleh masyarakat adat. Konflik tenurial antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Saya melihat konflik tenurial di Indonesia ini terus terjadi bukan hanya sebagai perebutan tanah atau wilayah, melainkan karena adanya perbedaan cara pandang antara masyarakat adat, pemerintah, maupun perusahaan. Nah, negara ini melihat tanah adat ini sebagai aset administratif dan sebagai sumber ekonomi. Kemudian perusahaan melihat wilayah tersebut sebagai sumber produksi. Kemudian masyarakat adat ini sendiri melihat tanah sebagai wilayah sebagai ruang hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Kemudian memiliki nilai sejarah, identitas, bahkan nilai spiritual. Nah, perbedaan cara pandang inilah yang melahirkan konflik berkepanjangan. Jika dianalisis menggunakan perspektif tenurial, masalah utama pada ketidakjelasan pengakuan hak atas wilayah. Banyak masyarakat adat memiliki penguasaan tanah secara turun-temurun, seperti yang sudah kita ketahui itu berasal dari nenek moyang atau leluhur mereka. Tetapi, masyarakat adat ini tidak memiliki bukti legal formal seperti sertifikat tanah. Di sisi lain, negara justru lebih mudah memberikan konsesi surat izin atau legalitas kepada perusahaan melalui kuasa hukum administratif. Akibatnya, muncul tumpang tindih klaim antara hak adat dan hak legal negara. Konflik ini terus terjadi secara berulang karena kekuasaan yang tidak seimbang. Negara dan perusahaan ini memiliki akses terhadap hukum, modal, dan juga melibatkan para aparat. Sedangkan masyarakat lokal atau masyarakat adat ini sendiri seringkali berada pada posisi yang lebih lemah, terutama pada kuasa hukum dan legalitas pada hak milik tanah. Dalam studi tenurial, hak atas tanah itu sebenarnya bukan hanya soal memiliki, tetapi juga hak mengakses, mengelola, memanfaatkan wilayah atau tanah, dan mewariskan. Masalahnya, masyarakat adat ini sering hanya mengakui sebagai pengguna, bukan pemilik yang sah karena tidak adanya legalitas yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri. Menurut saya sendiri, konflik tenurial ini tetap akan terus terjadi jika negara masih menggunakan pendekatan top-down, yaitu dari atas ke bawah, pemerintah kemudian turun ke masyarakat. Dalam melakukan pengelolaan wilayah atau hutan adat, pengakuan wilayah adat itu seharusnya tidak dipersulit secara birokratis. Kemudian negara perlu melihat masyarakat adat sebagai subjek yang memiliki hak historis. Jadi masyarakat itu bukan hanya sekedar penghambat pembangunan. Perubahan penguasaan ruang dan dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya. Perubahan penguasaan ruang akibat ekspansi perkebunan, tambang, atau proyek pembangunan itu tidak hanya mengubah kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mengubah struktur sosial dan budaya mereka, khususnya pada masyarakat lokal. Ketika masyarakat adat ini kehilangan akses terhadap hutan, sungai, atau lahan yang hilang, sebenarnya bukan hanya sumber mata pencarian, melainkan juga hubungan sosial dan identitas masyarakat itu sendiri. Menurut saya, dampak paling besar dari perubahan ruang adalah itu terjadinya marginalisasi masyarakat, khususnya pada masyarakat lokal atau masyarakat adat. Misalnya, masyarakat adat ini sebelumnya hidup dari berladang, menangkap ikan, atau memanfaatkan hasil hutan yang kemudian dipaksa beralih menjadi buruh perkebunan atau pekerja informal. Perubahan ini membuat mereka kehilangan kemandirian secara ekonomi dan semakin bergantung pada perusahaan. Selain itu, perubahan ruang juga dapat mempengaruhi kebudayaan mereka. Pada beberapa komunitas adat, hutan itu bukan hanya sekedar tempat mencari nafkah, tetapi juga sebagai ruang ritual, tempat leluhur, dan bagian dari identitas kolektif. Ketika mereka kehilangan hutan, maka praktik budaya yang ada di dalamnya itu perlahan ikut hilang.
Kemudian hal ini tuh menunjukkan bahwa kerusakan ekologis sering beriringan dengan kerusakan sosial budaya. Contoh nyata yang dapat kita lihat adalah pada masyarakat lokal sekitar kawasan tambang itu atau perkebunan sawit yang ada di Pulau Kalimantan. Sungai yang sebelumnya menjadi sumber air dan jalur transportasi kemudian tercemar. Sementara pola hidup masyarakat itu ikut berubah. Konflik internal masyarakat pun sering muncul karena adanya perbedaan sikap terhadap perusahaan. Kemudian, bagaimana negara seharusnya memandang hak masyarakat adat? Negara seharusnya memandang hak masyarakat adat sebagai hak kolektif yang lahir dari sejarah panjang hubungan masyarakat dengan wilayahnya. Hak tersebut bukan sekedar persoalan administratif, tetapi bagian dari identitas budaya dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya berasal dari negara, melainkan di masyarakat juga terdapat hukum adat yang hidup dan dipatuhi secara sosial. Masalahnya, negara itu sering menempatkan hukum formal sebagai satu-satunya hukum yang dianggap sah. Sedangkan hukum adat ini diposisikan lebih rendah dibandingkan hukum formal. Padahal dalam banyak komunitas adat, aturan mengenai tanah dan hutan justru lebih menjaga keseimbangan lingkungan. Ada wilayah yang tidak boleh dibuka atau disentuh secara sembarangan, maksudnya itu dibangun secara sembarangan. Kemudian karena dianggap memiliki nilai sosial atau nilai spiritual. Namun, ketika investasi masuk ke wilayah hutan, aturan adat seringkali dikalahkan oleh izin negara. Sebagai contoh yang dapat dilihat yang ada di Kabupaten Sambas, dapat dilihat dari berbagai persoalan tumpang tindih lahan perkebunan sawit dengan wilayah masyarakat lokal. Banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pemberian izin lahan, sehingga hal ini itu dapat memunculkan penolakan dan konflik sosial. Kemudian negara itu tidak hanya mengakui masyarakat adat secara simbolis, negara harus memberi perlindungan yang nyata terhadap wilayah adat, termasuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait investasi. Apakah legalitas formal selalu menentukan hak atas tanah? Menurut saya, legalitas formal itu tidak selalu menentukan hak seseorang atas tanah atau wilayah. Dalam banyak masyarakat perdesaan dan adat, hak atas tanah itu justru dibangun melalui pengakuan sosial, sejarah pengelolaan, dan hubungan turun-temurun dengan wilayah tersebut. Jika dikaitkan dengan konsep legitimasi sosial, suatu hak dianggap sah karena diakui oleh komunitas, meskipun belum tercatat secara administratif. Banyak masyarakat yang tidak memiliki sertifikat, tetapi secara sosial, masyarakat itu diakui sebagai pemilik atau pengelola wilayah oleh masyarakat sekitar. Kemudian, masalah itu muncul ketika negara lebih mengutamakan bukti formal seperti sertifikat yang dibandingkan sejarah penguasaan lokal. Akibatnya, masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut itu bisa dianggap ilegal karena tidak memiliki legalitas yang secara sah, hanya karena masyarakat itu tidak memiliki dokumen resmi. Dalam konteks ini, hukum formal sering mengabaikan realitas sosial yang ada di lapangan. Nah, konsep hak ulayat ini menunjukkan bahwa dalam sistem tenurial tradisional, tanah bukan hanya milik individu, melainkan bagian dari hak kolektif komunitas. Karena itu, ukuran kepemilikan tidak selalu berupa sertifikat pribadi. Sistem seperti ini sebenarnya telah lama menjaga keseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat adat. Contoh nyata yang sering terjadi yaitu di wilayah pedalaman Kalimantan atau Sumatera. Ketika masyarakat yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut itu tiba-tiba dianggap berada di kawasan hutan negara atau area konsesi perusahaan. Padahal secara historis mereka itu, khususnya masyarakat lokal atau masyarakat adat itu telah lama mengelola wilayah tersebut jauh sebelum ada penetapan administratif, media digital, dan perjuangan konflik agraria. Menurut saya, media digital itu memiliki dua sisi dalam konflik agraria. Di satu sisi, media digital itu sangat membantu masyarakat menyuarakan perjuangan mereka. Namun di sisi lain,
ada risiko bahwa konflik ini, khususnya konflik tenurial, itu hanya menjadi konsumsi publik yang cepat viral, tetapi itu cepat dilupakan juga oleh masyarakat. Nah, jika dianalisis menggunakan perspektif gerakan sosial, media digital ini dapat menjadi alat mobilisasi dan pembentukan solidaritas. Dulu, masyarakat di daerah terpencil itu sulit mendapatkan perhatian publik, khususnya di wilayah pedalaman. Tetapi sekarang berbagai bentuk dokumentasi seperti video, foto, atau kampanye media sosial itu dapat membuat isu lokal itu dapat diketahui oleh masyarakat luas, baik secara nasional bahkan secara internasional. Contohnya terlihat pada berbagai gerakan penolakan pembukaan wilayah untuk tambang, sawit, atau proyek pembangunan yang viral melalui media sosial. Dukungan publik itu kemudian sering muncul setelah masyarakat membagikan dokumentasi konflik secara langsung yang disebarluaskan secara berbentuk digital melalui media sosial. Nah, media digital itu akhirnya menjadi ruang alternatif bagi kelompok yang selama ini kurang mendapat akses atau perhatian di media kemudian pada arus utama. Namun, saya juga melihat adanya masalah. Kadang konflik agraria ini yang seperti dilihat di media sosial itu hanya menjadi tren sesaat saja. Kemudian itu tidak lama kemudian persoalan isu itu kemudian dilupakan oleh masyarakat. Banyak orang yang ikut bersimpati ketika isu itu sedang viral atau hangat-hangatnya yang ada di media sosial. Tetapi perhatian publik itu cepat berpindah ke isu lain gitu. Kemudian selain itu, media sosial kadang menyederhanakan konflik yang sebenarnya kompleks menjadi sekedar narasi hitam putih. Dalam perspektif kekuasaan, media digital ini memang membuka ruang perlawanan bagi masyarakat adat. Tetapi akses terhadap teknologi dan kemampuan membangun opini ini juga tidak merata secara menyeluruh. Kelompok yang memiliki jaringan media lebih kuat tetap lebih mudah mempengaruhi opini publik. Secara pribadi, saya berpendapat bahwa media digital ini tetap penting bagi perjuangan masyarakat karena masyarakat lokal itu mampu membuka ruang suara yang sebelumnya tertutup atau bahkan tidak diketahui sama sekali, khususnya pada wilayah pedalaman. Namun, media digital ini juga tidak cukup jika tidak diikuti advokasi hukum atau perlindungan hukum, kemudian pendampingan masyarakat, dan gerakan sosial yang ada di lapangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.